Yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Kota Kinabalu. Waktu setempat saat ini menunjukkan pukul 3:50 di siang hari. Perbedaan waktu 1 jam antara... Udah nyampe, hari ini kita baru nyampe di Kota Kinabalu. Ini lagi jalan. Aku agak komplit ya. Mau ke imigrasi dulu. Before the exam. Oke, hari ini And masuk ya. Ini kita lihat. Gala dinner, for your information, gala dinner will be on the 15th February 2025. Bakangan 1, level 2 of this convention center. Oke, halo, ketemu lagi. Nah, hari ini tadi siang tuh sudah ada materi, kemudian opening ceremony, dan pada siang hari ini ya kita akan melihat ya salah satu presenter dari WOCARE Center, itu Mbak Pipit Lestari, yang membawakan tentang pengembangan etnosomaterapi di Indonesia. Nah, kenapa harus dipantau terus nih gitu kan? Karena salah satu yang paling penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu ikut ya dalam perawatan stoma, kualitas hidup pasien dengan stoma, bagaimana harus melakukan perawatan stoma gitu, kalau misalnya komplikasi gimana. Nah maka dari itu penting sekali nih ya interstomaterapi di Indonesia. Indonesia tuh nggak ketinggalan gitu ya. Jadi interstomaterapi itu paling dibutuhkan untuk pasien-pasien dengan stoma. Karena kita tahu nih bahwa pasien stoma itu punya hak-haknya itu harus dipenuhi. Salah satunya ada 10 hak. Apa aja haknya? Salah satunya ya, kalau misalnya kita melihat dari 10 itu mendapatkan konseling sebelum dilakukannya tindakan pembedahan. Nah, konseling ini salah satunya adalah apa yang harus diambil ya, dia harus pakai kantong seperti apa, mendapatkan stoma sighting atau penentuan letak stoma yang baik. Nah, itu harus dapat tuh. Nah, setelah lakukan operasi, kemudian dia pakai kantong, nanti dijelaskan lagi, kemudian ada perawatannya harus kemana, dan ada support group untuk membangun koneksi untuk pasien-pasien dengan stoma. Jadi pasien stoma tidak merasa sendiri. Nah, saksikan ya, nanti kita lihat ya Mbak Pipit presentasi membawakan tentang etnosomaterapi di Indonesia seperti apa. Stay tune. Documentations of how our alumni and also our student has been doing in Indonesia to treat. Halo, nah hari ini hari pertama di Kongres APFC di Kinabalu. Hari ini ketemu sama Pak Hamka. Halo Pak Hamka, dan ada Mas Fadli. Nah tadi itu pagi itu acaranya tadi ada sesi topik tentang robotik gitu ya Pak Hamka ya. Kalau misalnya robotik kira-kira Indonesia mampu nggak? Masih jauh sih kayaknya. Jauh. Karena gimana ya Pak? Kalau menurutku ya, memang kita tuh compliance-nya atau device-nya nggak punya ya. Kenapa? Karena SDM-nya yang nggak siap gitu. Ini kan joint conference between digestive and stomanas. Lihat nggak ada Indonesian join nggak digestive-nya? Belum. Satu doang. Satu aja. Speaker. Artinya gimana mau update kita ya? Tapi semoga next time banyak itinerary yang jolly untuk program atau ke conference seperti ini juga. Digestive-nya juga ikut. Benar. Sama Entrace. Maka dari itu kita dari WOCARE Center hadir di salah satu conference Asia Pacific Federation Colopsology ya APFC. Nah, jadi conference ini ada dokter surgeon-nya ya, jadi bedah digestif, kemudian ada stoma nurse-nya. Jadi salah satunya selain ketemu relasi baru gitu sama dokter Asia Pasifik, juga ilmunya updating terkait tentang stoma, perawatan stoma, kemudian sekarang udah mulai robotik ya selama ya, jadi meminimalkan komplikasi pada pasien pas pembedahan pasca pembedahan.
Itu paling penting sih sebenarnya. Pada pagi tadi conference tadi ya topiknya tentang apa Pak? Tadi itu sih pembicara dari Singapura itu tadi ngejelasin tentang stoma irigasi itu penting, dan waktu pembicaranya tanya berapa orang yang percaya terhadap efektif banget stoma irigasi, alkohol itu cuma 8 orang. 8 kurang lebih. Itu rata-rata stomaners ya. Jadi memang ternyata ya gitu, artinya memang kesadaran tentang kompetensi stoma itu harus dibangun dengan cara belajar dan pelatihan dengan aktifnya conference. Kalau misalnya ngomong masalah pelatihan, kira-kira kita harus kemana nih Pak? Kalau di Indonesia tentang Indonesia ya tahu sendiri ya, cuman boleh satu karena memang ada standar laboratorium, standar kemudian GPL-nya, standar kurikulumnya, kemudian standar SDM-nya itu cuma ada di WOCARE, karena kami semua yang sampai hari ini bisa sama-sama bikin kualitas hidup Yosom Indonesia. Kayak aku baru 15 tahunan itu memang sekolahnya di WOCARE. Jadi nama programnya Indonesia International Practical Scholarship Program. Lisensinya, rekognisinya juga dari Konsil Dunia, jadi nggak boleh nggak join gitu. Pak, programnya mungkin agak lama ya Pak. Ada nggak yang misalnya kita nih punya waktunya cukup terbatas gitu? Ya, apalagi buat teman-teman PNS ya. Kita punya speed program ya, jadi banyak sekali orang-orang EP nurse yang ASN itu mereka baru sampai EP di tahun kelima. Kenapa? Karena memang baru cuti besar itu kan cuma 2 minggu. Iya benar. Jadi mereka tahun pertama mereka selesaikan program luka, tahun kedua program soma, tahun ketiga program incontinence. Akhirnya selesai juga, dan ada yang sampai 5 tahun, tapi ada yang 3 tahun juga. Sebenarnya nggak perlu khawatir buat teman-teman yang nggak bisa dapat cuti banyak. Konsul dulu aja, telepon dulu aja sama direktur programnya, nanti dikasih solusi bisa gitu ya. Jadi nggak ada kata nggak mungkin ya Pak? Mungkin nggak ada. Pasti mungkin. Mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin ya ke semua teman-teman perawat di Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, program kita itu diakuin ya. Tadi beberapa ketemu sama dokter dari Singapura, teman-teman di sini, bahwa Indonesia tuh luar biasa. Jadi ayo ambil ikut gitu kan, ikut terjun ke dalamnya. Salah satunya pasien dengan stoma tuh perlu Bapak dan Ibu semuanya. Dari Pak Antaya sini. Welcome to Mr. Hamka to give this talk. Thank you very much for kind introduction. Well, I will introduce about my association. The name really is Indonesian Wound Care Clinician Association. This is the association for alumni in WOCARE Center program, because we know that in Indonesia, the center have many programs. Oke, selamat pagi. Ini hari ketiga kita di Asia Pacific Federation Carpatology dan ASR, itu Asia Society of Stoma Rehabilitation Congress yang ada di Kota Kinabalu. Nah, di hari ketiga ini kita dari WOCARE Center mengirim video kompetisi, dan hari ini video kompetisi itu dimulai jam 9 ternyata. Dan yang kita kirimi video itu nanti ada Mas Fadli yang akan menjelaskan video kompetisi kita. Nah, yang kita kirim tuh videonya tuh perawatan ya pada pasien dengan dehiscence dan fistula dengan pendekatan paliatif. Karena kan kalau misal kita ngelihat pasien dengan dehiscence gitu ya, kualitas hidupnya turun, bisa nyeri, depresi karena abrasi sekitarnya itu luka gitu ya. Jadi maka dari itu kita dengan pendekatan paliatif yang kita lakukan. Nah, yang kita buat adalah bagaimana kita meminimalkan si kemerahan itu gitu ya dapat berkurang, itu menggunakan negative pressure wound therapy atau PWT, dan kita modifikasi gitu dengan kantong stoma agar
luka dehisnya itu sembuh ya, tapi fistulanya itu dapat keluar dengan baik. Nah, hari ini doakan kita ya, semoga menang ya di video kompetisi ini. Dan kemarin Bu Wida sudah menang di Journal of Wound Care, dapat 2 juara ya, 2 kategori juara dua-duanya, dan semoga kita menang ya, doain ya. The